semuanya. Kami dari kelompok 7, kami sudah sampai di Museum Nasional atau juga disebut Museum Gajah. Nah, mau tahu nggak gimana ke dalam museumnya? Yuk ikutin kita terus. Yuk, yang penasaran ikut. Jadi, sejarah Museum Nasional atau yang sering disebut sebagai Museum Gajah merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum ini dibangun pada masa kolonial Belanda sekaligus sebagai berdirinya suatu himpunan yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau Asosiasi Seni dan Sains Batavia pada tanggal 24 April 1778. Museum ini dibuka secara resmi untuk umum pada tahun 1868. Selain itu, Museum Nasional terbagi menjadi dua gedung utama, yaitu Gedung A yang menyimpan koleksi etnografi, prasejarah, perunggu, dan koleksi dari era Hindu-Buddha, serta Gedung B yang berisi ruang pameran yang alur ceritanya tetap didasarkan pada kerangka unsur-unsur kebudayaan. Jadi di sini ada yang namanya Arca Bhairawa Buddha Lokeswara. Ini tuh disebut sebagai arca dari perwujudan Raja Aditya Warman, yaitu yang berada di daerah Sumatera Barat pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Arca ini tuh digambarkan sebagai sesosok yang ugra yang disebut bengis dan juga ada raudra yaitu menakutkan. Kenapa? Karena di arca ini itu sebenarnya dia itu melotot dan memiliki taring yang panjang. Dan di lain pula, di sini banyak tengkorak yang menggambarkan lebih bengis lagi karena dia menginjak seorang mayat laki-laki yang kakinya dilipat. Nasional itu selain banyak banget yang namanya benda-benda prasejarah seperti arca, prasasti, ternyata di Museum Nasional juga terdapat banyak banget lukisan-lukisan cantik yang dipamerkan di sini. Banget. Jadi selain tadi habis dari lukisan-lukisan yang ada di Museum Nasional, kita bakalan lanjut ke bagian arkeologi sejarah Indonesia, yaitu manusia-manusia purba dalam Indonesia. Ada prasasti terkenal yaitu prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa ini adalah salah satu peninggalan terbesar dari kerajaan Kutai, yaitu menceritakan tentang Raja Mulawarman, raja di mana yang sangat berbaik hati kepada rakyatnya, juga pada kaum Brahmana. Di sini juga tercantum silsilah dari kerajaan Kutai, yaitu dari Raja Kudungga, Aswawarman hingga ke Mulawarman. Tahukah kalian tentang mobil pertama di dunia? Kendaraan bermotor tanpa atap beroda 3 itu diberi nama Benz Patent Motorwagen. Mobil pertama itu diciptakan oleh Carl Benz pada tanggal 29 Januari 1886 di Berlin. Sejak saat itu, hari bersejarah tersebut ditetapkan secara resmi sebagai hari kelahiran sebuah mobil.
Selanjutnya ada prasasti Ciarutan, yaitu prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava, serta dilengkapi dengan adanya cap telapak kaki dan sejumlah simbol lainnya. Simbol-simbol itu menandai kebesaran dari Raja Purnawarman yang gagah dan berani. Selain berisikan barang-barang prasejarah, ternyata dalam Museum Nasional pun terdapat barang-barang hasil peninggalan masa kolonial Belanda. Salah satunya yaitu senapan api panjang Stenga. Senapan api ini dipakai oleh orang-orang Eropa pada waktu Perang Padri, sehingga orang-orang Minang menyebutnya dengan nama Badie Sitingga atau senjata panjang. Mahkota merupakan simbol kekuasaan tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja, ratu, ataupun dewa. Mahkota ini terbuat dari campuran emas, perak, dan kristal putih yang ditemukan di desa Samangkulon, Sukaraja, Banyumas, Jawa Tengah pada abad ke-10 Masehi. Jadi di sini di lantai 3 itu terdapat juga hasil kebun Indonesia. Salah satunya yaitu tekstil. Nah, di sini tuh ternyata ada batik. Terus ada kain, ada selendang. Terus lanjut lagi ke sini itu dia ada kain dodot, disebut juga alas-alasan karena motifnya itu berbentuk alas dari Pulau Jawa. Terus di sini ada yang namanya kain panjang sama selendang lagi. Terus di sini kain simbut. Kain simbut itu dari Sunda yang artinya selimut. Dan di sini ada selendang lagi dan kain. Dilihat dari sejarah museum ini yang dibangun pada masa kolonial Belanda, ternyata banyak sekali barang-barang peninggalan masa kolonial Belanda yang dipamerkan di sini. Contohnya perabotan rumah tangga ini. Jika dilihat dari arsitekturnya pun sangat kental dengan akulturasi budaya-budaya Eropa dan budaya Indonesia. Alasan Museum Nasional dikenal sebagai Museum Gajah karena di bagian depan museum terdapat patung gajah berbahan dasar perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn yang berasal dari Siam atau Thailand. Hal ini menjadi bukti bahwa beliau pernah berkunjung ke Batavia pada tahun 1871. Patung hasil karya Nyoman Nuarta yang berbentuk pusaran itu berjudul "Ku Yakin Sampai di Sini", yang menggambarkan arus perjuangan yang dahsyat melalui semangat dan kerja keras hingga pada tujuan akhir yang lebih baik. Patung itu mencerminkan pancaran inspirasi bagi ketahanan budaya yang terus mengelora sepanjang masa. Saya Gede Indra Prastakove, saya ketua dari kelompok Museum Gajah, Museum Nasional Gajah. Ya, pesannya untuk orang-orang milenial kayak kita ya sering-sering berkunjung ke museum kayak gini ya, karena banyak prasasti, banyak prasejarah, banyak kebudayaan. Itu di sini banyak banget ya, beragam ya dari berbagai daerah. Jadi kalian bisa ke sini, harganya juga nggak begitu mahal ya, harga pelajar banget lah. Nah di sini kalian bisa lebih tahu nih tentang sejarah-sejarah di Indonesia. Terus kalian juga bisa ngeliat-ngeliat juga dari berbagai daerah. Mungkin kalau kesan ya sini seneng ya, gedungnya tuh bagus, terus tataan dari prasastinya kayak gini, dari arcanya itu rapih gitu, bagus ini. Ya pokoknya rekomendasi kesini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Minda Putri, absen 34. Kesan saya mendatangi Museum Gajah atau Museum Nasional ini, menurut saya ini sangat mengedukasi saya dalam hal-hal sejarah dan bisa
mengetahui peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Kalau pesan saya itu datang ke Museum Gajah itu nggak nyesel karena ini tuh termasuk wisata edukasi. Terima kasih. Nama saya Sinta Ganasari, absen 35. Kesan saya mendatangi Museum Nasional ini senang karena tempatnya strategis dan gampang transportasinya. Terus kalau buat pesannya sih buat teman-teman semua, lebih baik daripada ke mall-mall, mending ke museum-museum. Jadi kalian tahu tentang kebudayaan Indonesia, tentang sejarah-sejarah nasional Indonesia juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opian Dayani, absen 30. Untuk dari Museum Nasional ini, kesan saya adalah yang pertama kali karena ini pengalaman pertama kali saya ke Museum Nasional. Jadi menurut saya ini sangat-sangat luar biasa, bagus banget museumnya. Termasuk salah satu museum yang tertata, rapih dan elegan. Terus untuk pesan-pesannya yang pasti jangan ikutin tata peraturan yang udah dikasih sama museum ini. Contoh jangan buang sampah sembarangan. Terus nggak boleh untuk megang-megang barang-barang yang dilarang untuk dipegang. Terus juga untuk teman-teman pastinya sangat direkomendasikan untuk datang ke sini. Sekian. Saya Fauzan Amar Ramadan, absen 13. Kesan saya pertama kali datang ke sini karena tidak sesuai ekspektasi ya. Saya kira ini awalnya kecil, cuman bagian rumput-rumput sini aja. Ternyata ada gedung besar di sebelahnya, yaitu gedung B, ada ukuran 4 lantai. Kalau pesannya sih, ya stamina aja sih, soalnya gede, capek. Sekian dari saya.